Halo sahabat Laksana, jumpa lagi sama Lilang. Dan kali ini kita akan mereview lebih detail tentang produk andalan Legacy SR3 series. Salah satunya adalah ini yang ada di sebelah saya nih, ada Switch Family. Nah, Switch Family ini pengembangan dari SR3 Switch Class atau SR2 Switch Class yang pernah kita perkenalkan dulu. Switch Class di mana kita memperkenalkan kelas rebahan buat penumpang pelanggan setia bis di Indonesia. Itu ternyata sukses. Nah, ternyata sukses dengan yang biasa orang sebut dengan bis sleeper. Switch Class-nya kita ini boleh dibilang menjadi pemimpin pasar. Kemudian diikuti juga oleh teman-teman kita karoseri yang lain untuk membuat tipe yang serupa. Dan kita kembangkan terus Switch Class ini. Tahun kemarin kita perkenalkan dengan Switch Kombi. Nah, di Switch Kombi itu menggabungkan yang depan bangku reguler seperti yang di SR3 di depan, kemudian dengan Switch Class di jodohin satu. Nah, biar tetap dapat cuan, ya bagian belakang itu dulu kita bikin konfigurasinya 1-2. Jadi meskipun hanya separuh, dia isinya bisa 15 sleeper. Sedangkan kalau yang Switch Class itu isinya 1-1, itu totalnya 22. Kalau dengan Switch Kombi bisa 15 sleeper, yang di depan bisa 12 bangku eksekutif. Nah, kita kembangkan lagi dengan yang namanya Switch Family. Ini kita pertama kali sematkan di SR3 Switch Class yang kita pamerkan di Gias tahun 2022 ini. Nah, kita lihat dulu overview-nya. Nah, kalau kemarin sahabat Laksana kita sudah mereview lengkap tentang SR3 Ultimate, ya kan? Kita review lengkap detailnya. Lah, sahabat Laksana bisa lihat nggak perbedaannya antara SR3 Ultimate dengan SR3 Switch Family ini? Kalau di SR3 Ultimate itu di samping tidak ada ornamen bumerang seperti ini. Sedangkan di SR3 Switch Family ataupun Switch Class, karena mengikuti garis desainnya, maka masih ada bumerang atau selendang samping ini yang biasa dikenal oleh sahabat Laksana dengan selendang S-Series. Mukanya sama aja. Kemudian kalau dilihat, banyak kemarin yang komentar, ini bisnya yang SR3 Switch Class ini kotak banget, tegak banget, karena bisnya tinggi. Nah, kalau Switch Class itu setaranya dengan bis yang HD atau ketinggiannya 3,7 meter. Kalau yang SR3 Ultimate di depan ini, karena dia XHD, setara XHD, dia ketinggiannya 3,9, jadi selisih 20 cm. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagian mukanya sama. Kita lihat dulu. Lampunya SR3, ada logonya Laksana yang menyala di atas ini. Kemudian ada daytime running light, ada 3 garis ini di sini dan satu memanjang ke bawah. Kemudian ini untuk lampu senja atau lampu kota 3 ini. Dan ini ada lampu ice blue juga sebagai variasi, dan headlightnya baik low beam maupun high beam. Jadi lampu rendah maupun lampu dimnya itu dia sudah pakai LED juga, dan dia ada levelingnya, bisa diatur dari dalam. Nanti saya tunjukin. Dan ini fog lamp juga sama yang diaplikasikan di SR3 Ultimate. Dia fog lampnya juga sudah LED. Ketika low beam dia warnanya kuning, ketika nanti di dim atau high beam nanti warnanya berubah jadi putih, dan sini putih semua. Gitu. Jadi makin terang. Spionnya juga sama dengan SR3 Ultimate, karena varian SR3 defaultnya nanti seperti ini, spion seperti ini, lampu seperti ini, mukanya seperti ini. Gimana, ganteng toh? Sekarang kita geser lihat ke dalam ya. Nah, sebelum masuk ke dalam kita lihat dulu bagian luarnya dari sisi kiri. Yo. Unit ini menggunakan sasis Hino RM280. Unit Hino yang terbaru dengan standar emisi Euro 4. Jadi ini bakalan menjadi Hino RM pertama yang akan mengaspal di jalan. Kalau kemarin Hino RM yang sudah beredar itu, ya buatan teman kita di depan itu unit
road test miliknya Hino Motor Sales Indonesia lah. Sedangkan yang ini sudah ada pemiliknya, dan dia akan menjadi yang angkutan komersial pertama menggunakan Hino RM 280 ini. Istimewanya Hino RM 280 ini apa? Ayo kita lihat ke sini. Unit ini sudah menggunakan sasis space frame. Jadi bagasinya ini tembus. Jadi meskipun dia Suits Class itu kan sahabat Laksana mestinya tahu Suits Class itu memang bagasinya pasti rendah karena dia lantainya dalam itu direndahkan supaya bisa dapat kabin tingkat. Nah, ini bagasinya tembus. Nah, ini isinya barang pamerannya Laksana, ini dijadiin gudang. Ini bagasinya ada 2. Kalau sebelah kanan itu 3, kalau sebelah kiri ini 2, karena yang sebelah sini adalah tempat penyimpanan tangki solar. Nah, ini dikunci. Jadi di sebelah sini adalah tempat penyimpanan tangki solar dan untuk perawatan air suspension, meskipun pengisiannya lewatnya sini. Kemudian apa lagi ya? Oke, kita lihat ke belakang. Nah, sekarang kita sudah ada di belakang. Bagian belakangnya ini cukup berbeda dengan yang varian SR3 Ultimate. Kalau yang varian SR3 Ultimate, di sebelah sini itu di sudut kaca belakang ini ada lampunya sequential light. Nah, lampunya yang naik turun main gitu. Nanti kalau pas direm dia nyala full. Kalau enggak, kalau posisi standby dia naik turun menari-nari. Kalau yang non ultimate itu nggak ada lampunya seperti itu. Kemudian ya kalau ini SR3 Switch Family, jadi dia juga nggak ada tekukan bodi seperti yang SR3 Ultimate. Tapi kalau lampu belakang sama, bentuk lampu belakang sama, sennya lampu variasi atas ini juga sama. Kemudian ini juga sama, tutup bagasinya dia disebut mengaplikasi model 3 dimensi. Jadi kelihatannya 3 dimensi karena ini kisi-kisi angin ada di samping kanan dan kiri dan juga di atas. Nah, ini tentu saja masih banyak yang beranggapan kok aneh karena Anda sudah 6 tahun menikmati bentuk SR2 dengan berbagai perubahannya yang kecil-kecil. Jadi setiap tahun itu di SR2 itu pasti ada perubahannya. Entah kalian memperhatikan atau tidak, tapi pasti ada perubahannya. Ada bedanya dari buatan 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Itu semua ada bedanya. Gitu. Nah, demikian juga SR3 ini. Pasti nanti setiap tahun juga bakalan ada perubahan-perubahan detailnya. Ikuti terus, simak terus. Coba kita buka mesinnya. Nah, kap mesin ini bukaannya gede banget, sahabat Laksana. Kalau yang dulu mungkin hanya sekitar sekian, ya, ini sekarang gede banget, bahkan sedikit overlap dari kandang macan. Atau mungkin kalau bisa bilang, ya memang pintunya sedikit overlap dari posisi kandang macan. Tahu kandang macan nggak? Kandang macan itu tempat istirahat kru yang bagian belakang atas. Jadi kalau di dalam kabin ada tempat tidurnya kru di bagian paling belakang itu biasanya teman-teman bismania atau kru bis nyebutnya kandang macan, tempat istirahat. Jadi jangan membangunkan macan yang sedang tidur ya. Nah, ini bagian dalamnya mesin Hino RM 280, kelihatan penuh sekali. Nggak seperti pendahulunya Hino RK atau Hino RN 285. Oke, kemudian ini ada kompresor AC. Unit ini menggunakan AC mereknya Zhongzi. Baru tahu namanya Zhongzi. Jadi Zhongzi itu salah satu penyedia AC di Indonesia yang sudah main cukup lama. Nah, sekarang dia mulai naik lagi karena reputasinya yang bagus dan pastinya menguntungkan buat pengusaha. Oke, kita udah lihat dari samping belakang sini, depan udah, samping sana udah, belakang udah. Oh ya, nah ini satu lagi. Kemarin ada netizen yang melihat, berkomentar setelah melihat bagian belakang ini kok kayak ada yang aneh. Ada yang aneh kenapa? Karena
bis ini tidak ada variasi knalpotnya. Kenapa tidak ada variasi knalpotnya? Karena kalau seperti Scania, seperti unit yang di depan itu knalpotnya dia ada di tengah. Jadi tabungnya besar, kemudian ada knalpotnya di tengah, dia membuangnya ke bawah. Maka tidak perlu dibuatkan lubang knalpot ke belakang. Dan beberapa permintaan juga memang tidak suka dengan adanya variasi knalpot kanan kiri di bumper. Kemudian di Hino RM280 ini knalpotnya juga sama. Jadi dia bawaan dari pabrik sudah seperti ini. Bawaan dari pabrik dia sudah mengarah ke bawah. Jadi kalau dulu pasti knalpot itu akan nongol ke sini, tapi ini sudah diarahkan ke bawah. Makanya ini tidak diberi variasi knalpot. Tapi kalau yang punya bis pengen ada variasi knalpotnya, ya enggak apa-apa. Nanti kita kasih. Bentuknya seperti apa? Bisa sahabat Laksana lihat di unitnya yang Sinar Jaya Switch Kombi itu. Karena dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 dan knalpotnya masih lurus ke belakang, maka kalau nggak di variasi knalpot dia akan kelihatan nongol. Nah, kalau yang ini sudah kayak unit-unit yang Eropa, dia exhaust mufflernya dia menghadap ke bawah. Seperti itu. Yuk kita sekarang lihat bagian dalamnya. Nah, sahabat Laksana, kita tadi udah lihat-lihat bagian luarnya. Sekarang kita lihat interiornya di kabin Switch Family ini. Nah, seperti apa dalamnya kita lihat dulu mulai dari depan ke belakang. Oke. Jadi di bagian depan ini sama halnya dengan yang Legacy SR3 Ultimate. Kita pakai wooden panel full ini. Kemudian ini pakai aksen chrome gold. Jadi ini bukan cat ya, tapi ini chrome gold. Gitu. Dan finishnya agak-agak doff gitu. Kalau yang kemarin kan kita ada yang chrome-nya yang mengkilat. Nah, ini untuk di seri SR3 khususnya yang Ultimate itu kita pakainya ornamennya chrome gold supaya kelihatan lebih mewah, lebih mahal gitu ya. Itu. Terus tadi saya jelasin bahwa ini lampunya semuanya pakai LED. Headlampnya pakai LED dan dia bisa disetel dari dalam nih. Contohnya ini lampunya saya nyalakan nih. Lampunya saya nyalakan, kelihatan kan itu bayangannya di bumpernya bis yang Ultimate itu. Ini saya setel, dia mulai bergerak lagi lebih tinggi, bergerak lagi. Nah, jadi dia bisa naik itu dari posisi awal itu kurang lebih 10 cm, 15 cm lah. Nah, segitu permainannya. Nah, ini karena jarak dekat. Tapi impact-nya nanti kalau jarak jauh ya dia semakin terang, semakin jauh. Seperti itu. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, ini kita ada di dalam kabin Switch. Kalau dulu kita di 2019 kita perkenalkan Switch Class 11. Waktu itu totalnya masih 21. Kemudian karena permintaan pasar, akhirnya yang satu ditambahkan. Jadi totalnya ada 22 kabin Switch. Nah, di sini pun sekarang juga masih 22 kabin Switch. Tapi bedanya sekarang konfigurasinya adalah 21. Jadi total seats yang ada di dalam bis ini itu ada 32. Ada 32 bangku sleeper gitu. Nah, seperti apa penampakannya? Yuk sini. Ini yang istimewa nih. Ini bagian sini nih untuk 2 orang. Nah, kenapa dinamakan Switch Family? Karena memang kemarin berawal dari permintaan penumpang yang berkeluarga, atau ibu bawa anak, bapak bawa anak, atau anak bawa kakek dan lain sebagainya. Kadang mereka memikirkan bagaimana keluarga ini biar bisa tetap dekat, jadi nggak usah seberang-seberangan. Meskipun ada juga yang suka sendiri-sendiri gitu, tapi kita memfasilitasi seperti itu. Kemudian di sisi yang lain, nah ini ngobrol-ngobrol dengan para pebisnis, seperti ini bisa lebih cuan buat pengusahanya, juga lebih menguntungkan buat penggunanya, karena harga tiket
bisa lebih rendah daripada kalau misalnya 1:1 gitu. Jadi harga tiket bisa lebih murah, tapi fasilitas kita berikan tetap sama. Nah, bedanya apa sih sahabat Laksana? Agak geser ke sini. Kalau sahabat Laksana yang pernah naik switch class yang 1:1 yang pernah kita buat, di bagian sini ini tebel, bahkan lebih tebel dari ini. Bahkan kalau tangan saya begini ini dulu bisa numpang semua. Berarti ada sekitar 20 sentian itu menggeser ke sini, kemudian bangkunya lebih lebar juga. Nah, ini cuman dikecilin dikit aja kok, nggak banyak-banyak. Cuman di bagian dinding ini kanan kiri ada pengurangan kurang lebih sekitar 12 sentian. Jadi ruangannya ini menjadi ruangan di dalam ini jadi lebih gede. Jadi lebih gede, maka meskipun bangku ini dikecilkan kurang lebih 2 cm aja, ini masih bisa menopang badan orang-orang yang gede-gede juga. Kemudian pasti ada yang bertanya-tanya, lah ini kalau bukan yang keluarga gimana? Kalau yang nggak kenal gimana? Emangnya lu kalau naik bis sama sebelahnya mesti kenal? Naik bis umum itu sama sebelahnya mesti kenal, meskipun naiknya yang kelas super top, big top, atau yang bangku 21 super eksekutif itu ya, itu kan tetap aja kan mesti kan tetap berbeda gitu. Nah, kita siasatinya adalah dengan dudukan ini, sandaran ini kita bikin semi bucket. Jadi ini sebagai penopang badan supaya penumpangnya juga nggak lari sana lari sini. Jadi kalau yang jomblo-jomblo, cowok-cowok duduk di sini ngarepin sebelahnya ada makhluk halus jomblo, jangan harap dia akan bersandar ke kamu, karena ini tempat duduknya ini sudah bisa menjaga supaya penumpang nggak goyang sana goyang sini. Kemudian ini kita AC-nya juga sendiri-sendiri. AC-nya untuk kabin yang isi 2 ini sendiri-sendiri. Kalau kemarin kita di switch kombi itu kita masih AC-nya masih di sana semua untuk dua penumpang. Nah, ini untuk yang switch family kita kembangkan lagi. AC-nya masing-masing satu, jadi nggak perlu rebutan. Dan di tengah-tengahnya itu dibelah dengan korden. Kita naik ke dalam aja deh. Cara naiknya sama ya dengan switch class. Kalau sahabat Laksana mau ke kanan, ya tangan kanan pegang di sini, kaki kanan naik di sini, kemudian angkat badannya naik. Nah, paling pegangan sebelahnya. Pokoknya senyamannya sahabat Laksana. Cuman rekomendasi kami cara naiknya seperti itu. Oke. Nah, ini saya sekarang posisi ada yang di paling dalam. Nah, sahabat Laksana, saya itu tingginya 180 cm kurang lebih. Kalau sama topinya ini ya adalah 182 tambah sepatu itu kurang lebih ya jadi 183, 184. Ini untuk di kabin depan. Nah, ini ukuran badan saya itu umumnya kalau pakai baju XL sampai XXL ini masih enak. Dan saya bilang tadi, ya ini nggak bisa ke sana kemari itu. Terus ini ada korden sebagai pembatas. Ada korden sebagai pembatas, kecepet. Nah, jadi kalau misalnya nggak kenal sama sebelahnya, ya tutup aja. Kalau sampai terjadi gangguan misalnya nih, ya kan, yang penumpang sebelahnya iseng terus itu, ya laporin aja sama krunya ya toh. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu lah. Kalau kalian berpikir aneh-aneh berarti yang ada di pikiran Anda seperti itu. Kelihatan toh, kelihatan otak mesum apa enggak itu kelihatan dari cara berpikir Anda. Nah, kemudian di depan, khusus untuk kabin depan ini kita buat pakai sekatra yang transparan. Jadi penumpang yang paling depan ini selain dia bisa lihat samping, dia bisa lihat depan. Jadi buat para pemburu hot seat yang sukanya bikin catatan perjalanan, mau mendokumentasikan perjalanan dengan switch class family ini masih tetap bisa ya kan. Gadgetnya ditaruh sana, kalian sambil tiduran merekam perjalanan, bikin trip review naik switch family. Dan sahabat Laksana pastinya sudah tahu dong, unit ini sudah dibeli oleh Sudiro Tunggajaya.
Dan di dalam Laksana sedang dibuatkan unit partnernya untuk crash-crashannya. Tuh. Apalagi fasilitasnya di sini? Tentunya di sini ada USB charger. USB charger untuk saat ini disematkan satu port di sebelah sini, di satu titik di sebelah sini dengan 2 port. Nah, jadi kalau mau ngecas bisa di sini. Mungkin nanti akan kita kembangkan juga, itu sesuai permintaan masing-masing customer, bisa juga kita tambahkan di sini. Tentu saja ini masih akan banyak lagi pengembangan-pengembangan selanjutnya untuk memanjakan penumpang setia, pengguna jasa bis, dan tentunya juga sahabat Laksana, juga customer-customer pemilik atau operator otobus di Indonesia. Kami selalu terbuka untuk berinovasi, untuk menyediakan unit yang sangat-sangat oke buat kita semua. Itu sahabat Laksana, kita lihat lagi ke dalam. Nah sahabat Laksana, kita bergeser ke bagian belakang. Nah kalau di switch kelas ini pasti ada avotnya ya, sahabat Laksana pasti tahu. Avotnya kita pun sekarang lebih gede lagi, pakai yang 10 inch. Kalau yang kemarin-kemarin pakainya yang 9 inch, sekarang kita pakainya yang 10 inch. Kemudian itu juga universal, jadi kalau misalnya customer atau pengusaha PO, Mas mau diganti yang gede, boleh Pak, boleh. Ini nanti ada bracket ini nanti bisa dirubah, misalnya mau diganti ini depan ini tiap kabin ini pakai 24 in, boleh-boleh aja. Tapi penumpangnya apa nggak kedekatan kalau nontonnya 24 in. Soalnya kan ada juga kan yang sukanya kan TV-nya kok kecil, nggak yang gede. Nah situ mau naik bis, mau menikmati perjalanan apa nonton TV? Nonton TV di rumah aja dong ya. Ini kan hanya sarana pelengkap. Oke, kita geser ke belakang. Mungkin sahabat Laksana bertanya-tanya, lah ini kan masih ada, ini masih ada tempat. Bahkan kemarin pun yang beli unit itu juga begini. Loh ini masih bisa tambahin? Ya bisa ditambahin. Tapi kalau ditambahin, nanti kru nggak bisa ke belakang, ke kandang macan, ke tempat istirahat. Sopir nggak bisa. Kemudian ini pintu toilet, ini kita beda dengan yang biasanya. Biasanya kita pintu toilet menghadap ke depan. Ini kita pintu toiletnya menghadap ke samping. Gitu. Karena switch class itu lantainya kan dibikin lebih rendah. Maka toilet ini posisinya jadi lebih tinggi. Ini kita buat seperti berundak supaya kamu kalau keluar masuk toilet itu lebih enak. Keluar masuk toilet itu lebih enak. Jadi kalau ini kita hadapkan ke sana, ininya tinggi, kamu keluar dari toilet bisa langsung jatuh. Nah kalau ini kan enggak kayak gitu sahabat Laksana. Jadi setelah menutup, kamu bisa istirahat dulu sambil menunggu kendaraannya stabil ketika berjalan, nanti baru turun. Nah kalau sini tinggi, pintunya di sini nggak ada trap-trapannya, kamu bisa kebablas ke depan. Nah kita sudah memikirkan berbagai macam safety, salah satunya ya safety-nya buat Anda ketika kendaraan ini bergerak dan Anda perlu ke toilet. Nah ini dispenser di sini ini opsional. Jadi ini memang untuk pameran, tentu saja kita tampilkan segala kemungkinan yang bisa ditanamkan dalam kendaraan ini. Kemudian bagian ini selain misalnya ada pertanyaan, kan kalau pintu toilet, oke lah pintu toiletnya hadap ke depan nggak apa-apa, orangnya naiknya ketinggian dikit nggak apa-apa. Yang penting ini bisa nambah. Oke, itu bisa saja sahabat Laksana. Cuman yang perlu sahabat Laksana tahu bahwa di Indonesia itu pembuatan bodi ada regulasinya, dan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator di Indonesia yaitu Kementerian Perhubungan dan juga berhubungan dengan KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Nah, unit-unit bis di Indonesia itu sekarang semua ditimbang, makanya ada yang namanya odol. Kalau sahabat Laksana bertanya-tanya kok itu ada kampanye odol itu singkatan dari over dimension overload. Jadi kapasitas di dalam bis ini itu ditimbang sesuai dengan GVW-nya, Gross Vehicle Weight. Nah dari Gross Vehicle Weight ini masih ada lagi nanti bahasa Indonesianya itu tadi jumlah berat yang diperbolehkan.
Jumlah berat yang diperbolehkan itu adalah rekomendasi yang dibuat oleh ATPM. Sasisnya ini kuat menopang sampai berapa ton sih gitu. Jadi misalnya kalau ini pakainya Hino RM280, informasinya Hino RM280 itu GVW-nya atau jumlah berat yang diperbolehkan itu adalah 16,5 ton. Nah, nanti dari JBB ini atau GVW ini nanti akan ada JBI, jumlah berat yang diizinkan oleh regulator, yang nanti dalam bentuk kir itu. Kalau sahabat Laksana tahu, kalau angkutan umum itu pasti ada kirnya. Nah, itu nanti jumlah beratnya adalah jumlah berat yang diizinkan oleh regulator atau pemerintah terkait nanti dengan kelas jalan. Nah, kalau nanti misalnya ini kita tambahkan 2 kabin lagi di sini, ya bisa-bisa aja. Tapi nanti pasti akan bermasalah ketika pengajuan kir atau uji berkala. Itu pasti akan bermasalah karena unitnya akan overload. Jadi kita sudah perhitungkan nanti unit ini akan mengangkut berapa banyak beban, sampai berapa ton. Itu sudah termasuk karoseri, AC, bangku-bangku, dan estimasi penumpang dengan barangnya. Supaya kalau kalian bawa barang-barang bawaan pun nanti unit ini tidak overload. Karena kalau overload nanti juga akan membahayakan keselamatan, membahayakan kinerja kendaraan. Seperti itu sahabat Laksana, salah satu sisi edukasinya. Jadi kalau bertanya-tanya kenapa kok yang ini kok nggak dipenuhin sekalian, mungkin kalau ada yang mau pakai sasis tronton bisa aja, perkiraan saya itu tambah lagi 2, belakangnya tambah lagi 6, berarti tambah 8 kurang lebih. Kalau pakai sasis tronton ya itu kira-kira. Ayo, siapa yang pengen bikin Switch Family jadi yang pertama untuk para pengusaha, segera hubungi Laksana. Oke, siap, laksanakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.